ya bebas, saya sharing aja ya selama beberapa bulan saya ini melalang buana. Saya ini selama setahun terakhir ini aktivitasnya yang paling sibuk itu adalah sibuk untuk menyelesaikan skripsi. Dan saya menyelesaikan itu, mungkin orang bisa menyelesaikan itu 3 bulan gitu ya, tapi terus terang saya menyelesaikan itu dalam waktu 1 tahun. Berapa lama teman-teman? 1 tahun. Jadi kebayang lah ya suka dukanya selama 1 tahun. Dan selama saya proses menyelesaikan skripsi itu, revisi itu udah nggak tahu deh berapa banyak revisinya. Dan saya sudah tidak terhitung berapa kali harus bolak-balik ke pengadilan. Salah satu kasus saya itu akhirnya udah mau deadline sekian bulan, saya harus ganti. Akhirnya saya ganti, saya pilih kasus yang paling baru. Dan putusan terakhirnya itu, mungkin teman-teman pernah dengar putusan kasasi ya, Mahkamah Agung itu tingkat paling tinggi. Itu saya harus ada, kalau enggak tanpa itu saya nggak bisa sidang. Akhirnya saya pergi, saya minta putusan itu, tapi nggak dikasih teman-teman. Kenapa nggak dikasih? Karena para pihak yang bersengketa aja belum baca. Masa lo orang lain tiba-tiba datang-datang nggak dikasih? Akhirnya dengan segala cara, dengan segala perjuangan, saya mohon-mohon, tapi tetap tidak dikasih. Sampai akhirnya saya bertemu dengan wakil ketua pengadilannya. Saya juga nggak pernah menyangka saya ketemu dia. Akhirnya saya dikasih. Nah, singkat cerita, kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu, suatu musibah yang mungkin saya nggak pernah bayangkan sebelumnya, dan mungkin ibaratnya itu di luar semua skenario hidup saya ya. Saya terkena sakit DBD, demam berdarah, yang mengharuskan saya selama 1 minggu diopname. Selang udah di mana-mana. Mungkin Anda tahu yang Anda nggak datang. Jadi tangan saya bengkak teman-teman, bengkak karena darah itu terus diambilin. Panas tubuh saya itu 40,2 sekian, dan trombosit saya luar biasa rendah. Bibir saya pecah. Mungkin kalau ini di dalam masih ada bekas sedikit. Awalnya sakit DBD, tapi ternyata pulang dari situ saya harus terkena namanya infeksi fungsi hati. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau infeksi fungsi hati itu nggak bisa yang namanya capek sama sekali. Akhirnya selama 1 minggu saya bed rest, saya hanya bisa di atas tempat tidur. Dan maaf, saya buang air kecil dan buang air besar di atas tempat tidur. Satu titik terendah dalam hidup saya yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Itu pulang dari acara wet box yang kemarin tuh, itu masih satu. Saya nggak pernah ngebayangkan sampai sebegitunya saya tidak berdaya. Yang mana itu titik bener-bener sangat-sangat mungkin apa ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan untuk berdiri di atas diri itu nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Semua itu goyang. Penglihatan saya gelap. Selama 1 bulan saya hanya bisa di atas tempat tidur. Dan sementara deadline skripsi saya terus berjalan. Sampai saya lihat kalender, saya coret-coretin, dan benar-benar tersisa hanya tinggal 3 minggu lagi. Saya udah pasrah. Teman-teman yang lain juga kasih motivasi ke saya, udah tahun depan. Gak mungkin, karena saya sudah mahasiswa angkatan tua, saya nggak bisa menunda-nunda waktu. Sampai pada titik dimana oke, saya akan lakukan yang maksimal, saya akan kejar. Akhirnya saya kejar semuanya, walaupun harus ganti judul dan lain sebagainya. Dan saya lakukan itu teman-teman, saya lakukan itu walaupun mungkin dengan hati yang mungkin ya, kok begini sih, masa iya sih, udah ending, tinggal sekian minggu lagi saya harus sakit. Tapi saya nggak mau menyalahkan itu semua. Saya kerjakan itu semua teman-teman, walau mungkin tidak masuk akal dalam pikiran saya kerjakan itu semua. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? 2 hari sebelum batas deadline bundel, setelah revisi berkali-kali, saya datang ke pembimbing skripsi saya. Saya berharap ya udahlah ya, dua hari lagi gitu pasti di ACC. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Pembimbing skripsi saya dengan gampangnya dia suruh saya ganti rumusan masalah. Teman-teman tahu rumusan masalah itu sama aja ganti judul teman-teman. Sekali lagi tinggal berapa hari? 2 hari. Itu
itu deadline 2 hari, saya harus ganti yang namanya rumusan masalah. Salah satu saudara saya, dia juga dosen, dia bilang balikin print lagi. Itu dosen, nggak bener, nggak mungkin 2 hari suruh ganti itu semua. Tapi saya nggak ada pilihan, saya akan kerjakan. Akhirnya saya lakukan, saya kerjakan. Pokoknya saya buatnya maksimal, saya nggak peduli walaupun udah 2 hari. Saya ganti tuh teman-teman dari awal sampai akhir. Rumusan masalah yang ada 2, hanya 1 yang diganti, satunya lagi tidak. Sampai pada akhirnya, pada endingnya adalah saya kerjakan itu 2 hari, saya sama sekali tidur itu hanya 2-3 jam dalam 2 hari. Saya kerjakan itu dan saya kumpulkan ke dosen saya. Dan endingnya dia mau tanda tangan. Mungkin ini semua di luar pikiran saya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah menyerah sebelum kita mencoba semua yang kita bisa.